Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Empat Otomotif. Nah, kali ini kita bikin komparasi lagi bosku. Komparasi antara kedua mobil warna hitam yang warnanya sama-sama adalah warna yang paling maco di kelasnya, paling garang di kelasnya. Dan kedua mobil ini adalah mobil dengan segmen yang berbeda. Mitsubishi Xpander Ultimate Facelift edisi terbaru di tahun 2022 ini adalah mobil yang masuk di kasta low MPV. Kalau yang ini, si Mitsubishi Xpander Cross yang kelihatan lebih kotak-kotak, lebih tough atau lebih tangguh dan lebih garang ini adalah masuk dalam segmen low SUV atau sport utility vehicle. Kayak gitu istilahnya. Kita bakal bikin komparasi antara kedua mobilnya. So buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan, dan bagikan video kita kemana-mana melalui media sosial, serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah tentang pandangan kalian mengenai Mitsubishi Xpander Cross Matic kasta tengah dengan Mitsubishi Xpander Ultimate kasta paling mewah ini, atau komparasi antara keduanya. Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah bosku. By the way, pertama yang kita bahas adalah dari sisi harga. Mitsubishi Xpander Cross yang Matic CVT ini itu dijual kurang lebih di angka 318.900.000 rupiah. Lumayan. Tapi ini harga Makassar ya, harga Makassar yang kita sebutkan karena kita lokasinya ada di Makassar sekarang. Tapi buat kalian yang ada di Jabodetabek dan seluruh wilayah Indonesia Timur, Palu, Manado, Jayapura, Ambon dan seterusnya, hubungi kontak kita di deskripsi kalau butuh harga untuk area sana. Si Mitsubishi Xpander Cross untuk harga Makassar, by the way, itu dipasarkan di angka 309 juta. At least mobil ini beda harganya nggak nyampe 10 juta ya. Untuk beda harganya nggak nyampe 10 juta. So buat kalian yang tertarik, silahkan hubungi kontak kita di deskripsi untuk menanyakan lebih detail mengenai mobilnya atau mengenai harganya, paket pembeliannya, diskonnya, dan promo-promonya. Karena ada banyak promo pastinya ditawarkan untuk proses pembelian kedua mobil ini. Sekarang kita ulas mobil ini dari sisi tampilan. Nah, kalau kita lihat ya, Mitsubishi Xpander Ultimate ini dia kelihatan lebih kayak runcing-runcing ya, apalagi sudut dynamic shield-nya ini yang runcing masuk ke dalam tuh. Kalau ini lebih kelihatan agak mengotak. Jadi ini memang desain tangguh yang ditonjolkan si Mitsubishi Xpander Cross ini. Dari sisi lampu memang ini lebih futuristik karena kenapa? Dia udah pakai LED projector. Di atas untuk positioning lampnya kelihatan lebih mewah. Kalau ini masih pakai yang punya Xpander yang lama. Positioning lampnya, lampu bawahnya masih pakai LED reflektor, belum yang Pro G. Dan untuk lampu senya bahkan dia masih pakai yang bohlam. Kalau ini lampu senya posisinya ada di atas tuh. Jadi kelihatan enak. Kalau ini posisinya agak di bawah. Nah, itu bedanya. Dah, untuk grillnya sama-sama pakai yang black glossy, sama yang ada di situ. Jadi perpaduan antara warna hitam glossy dan grill yang black glossy jadi kelihatan sama-sama maco ya mobil ini. Yang warna hitam ya. Untuk front undergarnish-nya yang ini warnanya kayak warna gunmetal gitu. Kalau kemudian ini warna silver ya, dengan model yang kayak mengingatkan saya sama Mitsubishi Delica tuh, model yang kotak-kotak kayak gitu juga. Entah kenapa Delica yang MPV itu dibikin lebih kayak mobil-mobil sport juga. Ini udah pakai LED projector, yang itu masih pakai fog lampnya masih pakai bohlam biasa. Nah, itu dari sisi muka. Depannya sama-sama nggak ada sensor. Yang ini juga nggak ada. Dari sisi desain mukanya menurut saya selera ya, tergantung kalian suka yang mana. Kalau saya sih lebih pilih yang ini. Di mana-mana antara Xpander dan Xpander Cross, saya pribadi lebih suka Xpander Cross. Lebih gagar, lebih kekar dan lebih maco. Apalagi kalau kita lihat dari sini, ini ada over fender, ini nggak ada. Over fender bikin offset banyak agak masuk ke dalam, ya mungkin tinggal ganti velg yang offsetnya agak keluar atau tinggal tambahin spacer, jadi kelihatan lebih tangguh dan lebih kokoh si Mitsubishi Xpander Cross ini. Yang ini oke lah. Nah, velgnya ini sama-sama pakai yang 17 inci ya. Ring 17. Yang ini juga pakai yang ring 17. Bannya pakai Dunlop. Sorry batuk. Bannya pakai Dunlop tuh. Rem depannya sama-sama udah pakai cakram pasti 5 baut juga sama-sama. Dan sepertinya velgnya ini, velgnya ini itu bisa tuker-tukeran sepertinya. Kalau misalkan mau tukeran, kalau beli dua-duanya mau tukar velg boleh. Nah, itu sebenarnya cocok ya, karena untuk centeringnya seperti yang sama. Nah, itu udah pakai cakram sama-sama, bedanya di sini. Dan kalau kita lihat dari sini, di bagian bawah sini ada side skirt yang kelihatan lebih gambot ya.
lebih gendut, kalau ini lebih slim. Ya, ini MPV ya. Kalau kita lihat dari ground clearance, kelihatan lebih tinggi si Expander Cross ya, karena memang ini adalah crossover. Jadi memang lebih tinggi ya, didesain untuk bisa masuk hutan-hutan dikit lah ya. Tapi jangan medan off-road ya. Kalau mau yang off-road beli Triton yang 4x4 atau Pajero Dakar 4x4 sekalian. Nah, untuk kaca depannya kurang lebih sama ya. Jadi luas ya. Jadi visibility jadi lebih luas juga. Terus di sini juga sama. Nih, ada kaca kecil di sini, sama. Spionnya juga sama, harusnya common parts-nya di antara keduanya. Ini sudut yang bagian depannya juga sama. Jadi untuk bagian kaca ini sepertinya bisa tuker-tukeran juga antara Expander dengan Expander Cross. Spionnya sama-sama pakai cover yang warna chrome. Ada lampu seinnya juga sama. Garis jendelanya sama-sama udah pakai yang warna hitam. Dan untuk wipernya sama-sama pakai material yang sama juga tuh, persis. Bedanya adalah di atas ada roof rail lah. Ini roof rail buat naruh barang di atas bisa. Kalau di Mitsubishi Expander biasa tuh nggak ada. Jadi ini nggak bisa, maybe bisa ditambah roof rail tapi masih dimodifikasi lagi. Kalau ini nggak, udah ada dan ini standar dari pabrik. Kalau kita lihat dari belakang, nah memang si Mitsubishi Expander lagi-lagi di bagian depan dan belakang tuh lebih kelihatan modern ya. Lampunya model T-shape tuh, lampu LED T-shape. Lampu seinnya masih pakai bohlam, lampu mundurnya pakai LED. Kalau ini sama, nggak pakai T-shape, lampu seinnya pakai bohlam, lampu mundurnya LED, dan lampu belakangnya masih pakai bohlam juga. Nah, terus bagian belakang ini ada emblem Ultimate-nya nih. Kalau ini nggak ada emblem apa-apa. Kasta tengah, bukan kasta paling mewah. Kalau Expander Cross, kasta paling mewah ada tulisan giniannya di depan. Nah itu. Terus di bagian bawah, bumper belakangnya beda juga. Jadi ini lebih kelihatan kotak ya. Ini yang membuat saya lebih suka si Mitsubishi Expander Cross ini. Kalau ini kan lebih kelihatan ya sisi MPV lah ya, kelihatan sangat MPV. Kalau ini kelihatan ala SUV yang garang. Ya itu persepsi pribadi. Nah, itu untuk bagian luarnya. Kalau bagian dalamnya sih, oh ya bedanya adalah di sini udah pakai tombol. Oh by the way, ini udah ada kamera mundurnya dengan sensor parkir. Ini udah pakai tombol ya. Kalau ini dia masih pakai yang tuas, tapi sama-sama pakai kamera mundur bos yuk. Bawah sini ada kamera mundurnya dan ada sensor parkirnya juga. Cuman ini masih pakai tuas ya. Untuk bukanya masih tuas kayak gitu. Tapi untuk tempat naruh barang di antara keduanya sama ya. Tempat naruh barang di antara keduanya sama, area bagasinya, karena sebenarnya memang konfigurasi bagian dalam mobil ini antara Expander dan Expander Cross itu sama persis. Bagian sininya sama ada kayak gini ya. Toolkitnya sama sebelah kanan, terus di situ ada tempat penyimpanan lagi, sama pakai tali juga ini untuk bukanya. Dan kelihatan di sini kotak-kotakannya buat naruh barang itu sama persis. Nggak ada beda juga. Dan ini sama pakai ada cowakan di sini buat ditarik pada saat kita pengen nutup mobilnya. Sama-sama pakai kaca film yang kayak gini. Nah ini nih. Terus sekarang kita intip bagian baris kedua di antara keduanya. Kita mulai dari Mitsubishi Expander Ultimate. Nah, si Mitsubishi Expander Ultimate ini udah pakai material kulit bagian samping sini. Ya, dan ini ada jahitan-jahitan aslinya. Nah, ini si Mitsubishi Expander Cross nanti kita tunjukin. Untuk joknya ini pakai yang warna beige ya, atau warna yang agak terang. Ya, dengan beda harga. Ini lebih murah dikit ya, dia pakai yang warna beige. Tinggal nambah, nggak nyampe 10 juta ya bisa dapat Expander Cross harusnya. Kalau kalian beli yang Expander Cross manual lebih murah lagi, lebih murah bahkan daripada si Expander Ultimate ini. Kalau kalian mau yang manual ya, yang paling tangguh dan paling responsif di kelasnya. Nah, ini sama, di situ ada USB slotnya juga, ada C2C juga, dan ada seatbelt pocket. Dan ini seatbeltnya 3 titik untuk semua. One touch tumble juga, dan ini udah pakai top titer ya. Aman buat anak kecil pastinya. Dia ada tempat pengikatnya di bagian bawah sini nih buat dudukan anak kecil. Dan ini pelipatannya sebenarnya sama persis dengan yang ada di Mitsubishi Expander Cross, cuma nanti kita tunjukin si Expander Cross itu. Dan ini adalah tuas untuk maju mundurnya ya. Dan ini bisa dimaju mundurin. Kelihatan dari sini ada relnya. Rel maju mundurnya di situ tuh. Dan ini kita turunkan lagi dan kita naikkan lagi. Dia one touch. Nah, sekarang si Expander Cross. Kita lihat dari sisi kanan aja juga, biar perbandingannya sama. Nah, di Expander Cross itu bagian trim pintunya pakai kulit juga dengan jahitan warna
abu-abu kayak gini. Dan ini empuk buat nyanderin dan dudukin tangan kita di situ. Lalu kemudian di bawah joknya dia pakai yang empuk kayak gini dengan motif diamond juga. Jadi lebih enak untuk kita dudukin ya. Lalu kemudian di situ ada seat back pocketnya. Lalu kemudian ada seat beltnya yang 3 titik, untuk semua juga sama 3 titik, dan ini sama one touch tumble juga untuk pelipatannya. Dan ini tentu juga memudahkan akses kita untuk menuju ke jok yang paling belakang. Sama di situ ada tuas buat sliding joknya, dan sama-sama udah pakai cup holder yang model memanjang kayak gini, memanjang ke depan searah mobil. Jadi pun diisi botol di sini masih bisa, di pinggirnya masih bisa buat nyenderin tangan. Ada seat back pocket juga sekali lagi by the way, dan ada cup holder atau botol holder yang ada di bagian bawah. Botol tapi bukan cup. Nah, ini sama pakai tombol juga, si Expander Ultimate juga sama pakai tombol. Dan kita coba intip bagian dalamnya. Untuk bagian trim pintu depannya si Expander Cross yang yang CVT kasa tengah ini sama di sini. Kulit warna blue navy juga ala karbon. Power window-nya auto untuk bagian driver, ada lock unlock door dan lock unlock power window, tuas buat buka pintu. Dan di sini ada start stop engine button buat pengaturan spion, dan di bawah ada buat auto start stop engine. Lalu kemudian ada stability control, di bawah ada pedal, ada 2 karena ini transmisi otomatis CVT. Untuk high adjuster joknya dia masih yang model putar ya. Jadi kekuatan jari-jari nih yang lebih tonjokan, kalau yang mau pakan kekuatan kalepa istilahnya kalau bahasa Makassar. Nah, di sini ada sliding, dan di bagian bawah sini transmisi otomatis CVT. Lalu kemudian parking brake-nya elektrik dan ada auto hold-nya. Ada cup holder, dan ini dibalut kulit warna blue navy juga, dan tempat penyimpanan cukup luas, bisa naruh tisu juga di situ. Dan AC-nya udah digital dengan dial manual. Head unitnya lebih besar daripada Expander Ultimate, dan model dashboardnya model horizontal dengan warna blue navy yang konturnya empuk kayak gini. Setirnya udah pakai setir terbaru daripada Mitsubishi Expander juga, dan kalau kita lihat dari sini nih, keren gak bos? Dashboard Expander Cross ini kelihatan mewah, kelihatan mobil yang harganya di atas 300-400 jutaan bahkan, memang mantap. Nah, ini setirnya udah pakai cruise control juga. Bisa maju mundur ya by the way, maju mundur setirnya, bisa naik turun juga. Lalu kemudian di bagian sebelah kiri ada audio switch-nya, voice command, ngangkat tutup telepon juga bisa. Dan pastinya airbag kan itu pasti ada. Kita ke Expander Ultimate warna hitam. Bedanya pasti karena di warna aja. Cuman beda di warna aja untuk bagian dalamnya. Ini warna beige. Joknya warna beige. Pengaturan joknya sama. High adjuster manual, bisa sliding, bisa recline juga. Sama di sini start stop engine, spion, auto start stop engine dan stability control. Lalu kemudian di bawah ada 2 pedal kena matic, sama-sama udah pakai cruise control. Voice command dengan audio switch steering dan angkat tutup telepon sama. Auto parking brake, auto hold dan parking brake elektrik sama. Transmisinya CVT sama. Armrestnya dibalut kulit sama, cuman beda warna. Di sini cup holdernya sama. AC yang udah digital dengan dial manual sama. Head unitnya sama kurang lebih, nggak lebih besar dari Expander Cross berarti ya. Nggak lebih kecil dari Expander Cross maksudnya. Dan layout dashboardnya sama. Kelihatan dari sini nih. Ini kelihatan lebih mewah emang ya. Expander tuh kalau misalkan warna kayak gini, atau Mitsubishi atau mobil kalau warna kayak gini memang kelihatan lebih mewah di dalam. Cuman memang PR-nya adalah mesti dijaga kebersihannya biar nggak mudah kotor bos. Cakep. By the way, mana yang kalian pilih? Apakah si Mitsubishi Expander Ultimate atau kasta dewanya Mitsubishi Expander ini, atau si Mitsubishi Expander yang lainnya? Kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi bosku. Gak usah ragu-ragu, apalagi malu-malu untuk memilih di antara salah satu mobilnya ini. Ini kok nyala terus ya? Ya, kayak gitulah. Nah, itu update kita. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan kita ketemu pada ulasan otomotif yang seru dan menarik berikutnya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.